Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa lagi dengan saya Nur Laila. Yang mungkin kalian sudah tahu karena kalian sudah melihat video dari perkenalan tadi siang. Anak-anakku sekalian, kali ini Bunda akan membawakan materi MPLS, yaitu mengenai tata krama siswa. Anak-anakku sekalian, mungkin kata tata krama itu bukan merupakan kata yang aneh buat kalian, karena Bunda yakin kalian sudah memahami dan mendengar, bahkan sering sekali mendengar kata tata krama. Tata krama itu terdiri dari dua kata. Yang pertama tata dan krama. Kata tata yaitu artinya aturan atau norma atau peraturan, sedangkan karma yaitu artinya adat istiadat, sopan santun dan kebiasaan. Jadi kalau kita gabungkan, tata krama itu adalah pembelajaran atau sopan santun dalam pergaulan. Anak-anakku sekalian, Bunda tidak akan membahas terlalu detail mengenai tata krama. Tentu saja tata krama sekarang, atau maksudnya gini, masa pengenalan lingkungan sekolah sekarang itu sedikit berbeda dengan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun lalu. Kalau tahun lalu kita bisa bertemu dan kita bisa langsung mempraktekkan bagaimana tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tata krama berbicara, kemudian tata krama bergaul, kemudian tata krama berpakaian dan lain sebagainya. Kali ini Bunda sedikit membahas mengenai tata krama di masa COVID-19. Tentu kalian tahu apa itu COVID-19 yang sudah begitu viral di media sosial. Nah, tentu saja di masa COVID-19 ini ada tata krama yang harus kalian mau tidak mau, suka tidak suka harus mengikutinya. Yang pertama tentu saja tata krama kebiasaan kalian, yaitu untuk hidup sehat, ya. Jadi kalian kemanapun juga sekarang tata kramanya harus menggunakan masker. Kalau dulu kita bertemu berjabat tangan, tapi sekarang di masa COVID ini tata kramanya tidak lagi harus berjabat tangan, tapi cukup menganggukkan kepala atau tersenyum. Itu sudah merupakan suatu tata krama. Anak-anakku sekalian, yang kedua yang harus kalian perhatikan tata krama di masa COVID ini adalah kalian harus mencuci tangan. Kapanpun kalian sudah berkegiatan, itu diharuskan untuk mencuci tangan. Kemudian pola hidup bersih di rumah itu yang harus kalian perhatikan. Kemudian tata krama selanjutnya, karena pembelajaran kita sekarang itu secara daring atau online, otomatis kalian mengikuti grup WA di kelasnya masing-masing. Nah, di sini ada tata krama yang harus kalian lakukan atau kalian patuhi. Tata krama ketika kalian mengikuti pelajaran melalui WA group. Yang harus kalian perhatikan, yang pertama tata krama dalam pembelajaran WA group. 1. Kalian tidak boleh menggunakan kata-kata kasar. Misalnya saja kata-kata yang berkaitan dengan kata mutiara. Kata mutiara itu apa ya? Kayak bebel, kayak kehet, kayak sia, ya.
itu pantang dilakukan ketika kalian dalam pembelajaran di grup WA, atau kata-kata teman-teman kalian yang ada di kebun binatang kayak BABI, kayak BABGONG, kemudian monyet lah ya. Jadi teman-teman kalian yang ada di kebun binatang itu tolong tidak dibawa ke proses pembelajaran grup WA. Selain itu juga kalian tidak diperkenankan untuk mengupload stiker-stiker atau gambar-gambar atau video-video yang sekiranya memang belum menjadi konsumsi kalian ya, yang bersifat pornografis itu tidak diperbolehkan. Jika kalian tidak mematuhi etika tata krama dalam pembelajaran, itu akan ada sanksi. Bisa dipahami anak-anakku sekalian? Semoga kalian bisa memahami tata krama yang Bunda sampaikan barusan. Anak-anakku sekalian, selain Bunda sekarang tugasnya mengajar IPS di kelas 9, dalam perkenalan Bunda mengatakan bahwa Bunda itu adalah koordinator konseling atau bimbingan konseling. Masalah konseling tentu ini masalah yang baru, ada yang mungkin masalah baru ya, pendengaran baru di kuping kalian. Tapi mungkin beberapa anak sudah ada di sekolahnya mengenai bimbingan konseling. Yang dimaksud dengan bimbingan konseling yaitu bimbingan buat anak. Maksudnya gini, usaha dalam memberikan pelayanan bantuan kepada anak-anak supaya mandiri dan berkembang secara optimal. Jadi bimbingan konseling ada dua kata, bimbingan dan konseling, itu dari bahasa Inggris ya, dari guidance dan konseling. Artinya guidance itu membimbing ke jalan yang baik, sedangkan konseling itu adalah menasehati. Jadi kalau kita definisikan sekali lagi, bimbingan konseling itu usaha dalam memberikan pelayanan bantuan kepada anak supaya mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Terus tentu saja kalian bertanya, tujuan bimbingan konseling itu apa sih, Bun? Nah, jadi tujuan bimbingan konseling yaitu agar anak-anak atau kalian dapat memilih, menyiapkan diri, memegang tanggung jawab, memperoleh hal yang berharga dari keputusan yang diambilnya. Maksudnya kalian dalam masa perkembangan sekarang ini, nah kalian nanti akan dibimbing oleh kami di sini, guru-guru semua yang ada di sini, itu bagaimana kalian bisa memilih yang mana yang baik, yang mana yang tidak, kemudian menyiapkan diri kalian melalui proses pembelajaran semua mata pelajaran, kemudian kalian belajar bertanggung jawab. Itu nanti kalian bisa mengikuti berbagai macam ekstrakurikuler yang ada di sini, supaya kalian bisa memiliki atau mengembangkan potensi diri yang ada dalam diri kalian. Kemudian berikutnya, fungsinya atau fungsi layanan dari konseling ini yaitu supaya peserta didik bisa mengembangkan diri dengan optimal, menjadi pribadi yang utuh, mandiri, dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Jadi sekali lagi, dalam bimbingan konseling ini kalian nanti akan dibantu bagaimana mempersiapkan diri kalian untuk menjadi halka yang lebih baik. Jadi jangan berpikir bahwa BK itu adalah tempat anak-anak yang nakal. Itu hal yang salah. Jadi
BK itu bukan tempat anak yang nakal, tapi BK itu berfungsi untuk mengcover seluruh siswa supaya mempersiapkan dirinya ke arah yang lebih baik lagi. Nah, di sini ada beberapa fungsi yang akan Bunda sampaikan. Ada fungsi pemahaman, ada fungsi pengentasan, ada fungsi pemeliharaan, dan fungsi advokasi. Bunda tidak akan menjelaskan secara rinci BK mengenai fungsi BK. Nanti kita akan bertemu dalam bimbingan ketika kita udah memulai pembelajaran. Meskipun kita sekarang online, tapi insya Allah Bunda akan memberikan pembelajaran bimbingan konseling secara online. Kemudian ada azasnya juga, azas BK, ada azas kerahasiaan. Jadi jangan khawatir ketika atau menjelaskan tentang karir dan lain sebagainya, itu bisa ke ruang BK. Kemudian azas yang berikutnya, azas kekinian, ada azas kedinamisan, ada azas keterbaruan, dan ada azas kenormatifan. Bunda tidak akan menjelaskan secara rinci mengenai azas-azas ini. Nanti kita akan bertemu di lain waktu. Anak-anakku sekalian, mungkin itu yang ingin Bunda sampaikan pada kesempatan ini. Hanya Bunda ingin menekankan sekali lagi, yang pertama, tata krama di masa COVID ini. Satu, kalian harus selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi, ketika di luar rumah maksudnya. Kemudian yang kedua, kalian selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan di air yang mengalir setelah kalian beraktivitas. Kemudian yang berikutnya, jaga jarak, dan kalian harus selalu menghindari kerumunan. Kemudian tata krama yang lain yang harus kalian lakukan, karena pembelajaran kita sekarang adalah daring atau online. Kalian betul-betul harus memperhatikan tata krama dalam pembelajaran dengan menggunakan WA group kelas masing-masing. Yang pertama, di WA group kalian harus menggunakan bahasa yang halus, ya, tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang kasar. Kemudian berikutnya, dilarang atau tidak diperbolehkan mengupload foto, video, stiker yang sifatnya pornografis. Jadi itu yang penting yang harus kalian taati saat ini. Jika kalian melanggar, tentu saja akan ada sanksi yang akan kami berikan kepada kalian semua. Demikian anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya, dan Bunda harap kalian bisa baik-baik di rumah, jaga kesehatan, dan selalu optimis. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.